Amerika Serikat dukung Taiwan, China tingkatkan taruhan. Beijing kemungkinan khawatir tujuan akhir Taipei adalah untuk mendapatkan pengakuan Amerika Serikat dan Barat yang lebih luas sebagai negara berdaulat. Meningkatnya dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan yang terlihat dalam finalisasi kesepakatan jet tempur F-16 senilai 62 miliar US dollar minggu ini, mendorong China untuk meningkatkan taktik intimidasi militernya terhadap pulau yang diperintah sendiri itu. Minggu lalu, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA memulai latihan militer besar-besaran dan belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada para separatis di Taiwan dan mereka yang berniat mengganggu perdamaian dan juga stabilitas di seluruh selat. Menurut laporan jaringan berita Global China atau CGTN. Latihan perang tersebut membuat Komando Teater Timur PLA secara bersamaan menyebarkan banyak cabang untuk latihan yang terorganisasi secara beruntutan dan realistis di ujung-ujung selat Taiwan. Global Times yang didukung pemerintah China menggambarkan latihan skala besar itu sebagai pencegahan yang jelas dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap para pemberontak pulau serta Amerika Serikat, karena pemerintah Trump telah meningkatkan hubungan dengan otoritas separatis Taiwan dan kemungkinan perdamaian reunifikasi menurut tajam. Dalam eskalasi besar lainnya, Beijing minggu ini juga meluncurkan sistem persenjataan Sky Thunder yang baru dibuat yang telah digambarkan sebagai rudal udara ke permukaan dan dispenser amunisi berpemandu presisi yang mampu membawa setengah lusin jenis munisi untuk beberapa serangan target secara bersamaan. Dikutip dari Asia Times, para pengamat mengatakan ketakutan utama China adalah pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan de facto Taiwan, yang jika diberikan hampir pasti akan menempatkan kedua negara adidaya itu pada jalur bentrokan bersenjata. Terlepas dari kekhawatiran yang sah atas koherensi dan keandalan kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sulit untuk mengabaikan sekutu di garis depan perang dingin China-Amerika itu mendapat manfaat dari peningkatan dukungan militer dan juga diplomatik Amerika Serikat. Hubungan strategis yang berkembang antara Amerika Serikat dan Taiwan harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dari pemerintahan Trump untuk membangun busur demokrasi dan mempersenjatai sekutu di seluruh Indo-Pasifik untuk melawan China yang ekspansionis. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo merilis pernyataan kebijakan utama terkait Laut Cina Selatan yang secara efektif mendukung klaim maritim dari sekutu dan mitra regional melawan pernyataan luas Cina. Hal yang paling penting, dukungan Amerika Serikat yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Filipina atas Second Thomas Cole dan Mischief Reef yang diklaim Beijing, serta sejumlah fitur daratan yang sudah berada di bawah kendali Manila di wilayah maritim tersebut, Asia Times mencatat. Tahun lalu, kepala diplomatik Amerika Serikat itu juga menjadi pejabat tinggi Amerika pertama yang secara tegas mengklarifikasi kesediaan Amerika untuk datang menyelamatkan Filipina jika terjadi konflik dengan pihak ketiga yang bermusuhan di Laut Cina Selatan, sesuai dengan perjanjian pertahanan mutual kedua belah pihak. Lalu beberapa tahun terakhir juga telah melihat kegiatan militer bersama yang diperluas serta perdanaan militer asing Amerika untuk sekutu regional seperti Filipina. Dalam memoarnya yang sangat ditunggu-tunggu, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat John Bolton menyesalkan kurangnya komitmen Presiden Donald Trump terhadap sekutu dan obsesi untuk membuat kesepakatan besar dengan China. Begitu banyak komitmen dan kewajiban Amerika Serikat kepada sekutu demokratik lainnya, keluhnya. Saya takut pada saat itu Trump akan mengatakan ya untuk semua yang telah ditetapkan. Keluh Bolton mengutip pertemuan antara pemimpin China dan Amerika itu di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires. Trump mulai dengan memberitahu Xi bahwa dia merindukannya dan kemudian mengatakan hal yang paling populer yang pernah dia lakukan adalah membuat kesepakatan perdagangan dengan China, yang akan menjadi nilai tambah besar baginya secara politik, tambahnya. Menuduh Presiden Amerika Serikat itu memohon kepada Xi untuk memastikan Trump akan memenangkan upaya pemilihan ulangnya tahun ini. Namun, penerima manfaat terbesar hingga saat ini
dari pendekatan Washington yang semakin konfrontatif terhadap Beijing sebenarnya adalah Taiwan. Sangat mengecewakan China yang menganggap Taiwan sebagai provinsi pemberontak. Pulau itu tidak hanya menikmati rekor kesepakatan bersenjata dengan Amerika Serikat, tetapi juga pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan para pejabat senior Amerika Serikat. Sebagai tanggapan, China meningkatkan kehadiran militernya melalui latihan perang skala besar dan penyebaran angkatan laut di seluruh selat Taiwan dalam upaya untuk mengintimidasi pemimpin Taipei, mencegah sentimen separatis di pulau itu dan menghalangi Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan yang berpikiran sama lainnya yang hingga meningkatkan keterlibatan dengan Taiwan. Di bawah Trump, ada banyak hal pertama dalam hubungan Amerika Serikat dan Taiwan yang menggarisbawahi zaman keemasan yang tidak diumumkan dalam hubungan bilateral, tulis Asia Times pada 2016. Misalnya, Trump menjadi pemimpin Amerika pertama yang mengadakan percakapan telepon dengan mitranya dari Taiwan, Tsai Ing-wen, sejak normalisasi hubungan Presiden Richard Nixon dengan Beijing pada awal 1970-an. Dalam penyimpangan besar dari kebijakan satu Cina yang mengakui Beijing sebagai satu-satunya perwakilan Cina, Trump memberi selamat kepada Presiden Tsai karena menjadi Presiden Taiwan awal tahun itu. Selama tahun-tahun berikutnya, para penerus pejabat tinggi Amerika Serikat telah bertemu dengan rekan-rekan Taiwan. Mereka termasuk Tsai yang condong pada pro kemerdekaan yang mengamankan kemenangan pemilu yang menentukan awal tahun ini. Tahun ini menandai titik tertinggi dalam hubungan strategis yang berkembang pesat, di mana Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat Alex Azar awal bulan ini melakukan kunjungan tingkat kabinet yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Taipei untuk meningkatkan kerjasama bilateral. Kunjungan yang membuat SAI atau SAR Kesehatan Amerika itu sangat memuji manajemen Taiwan dalam krisis COVID-19 bertepatan dengan finalisasi kesepakatan jet tempur F-16 senilai 62 miliar dolar Amerika yang telah diidentifikasi sebagai garis merah bagi China. Dipimpin oleh tokoh-tokoh yang bersahabat dengan Taiwan seperti Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Matthew Pottinger, Gedung Putih telah berhasil mendorong undang-undang Taipei yang berpartisipasi untuk meningkatkan posisi internasional Taiwan, termasuk status pengamatnya di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan sebagai tandingan terhadap apa yang dilihat Washington sebagai taktik penindasan China. Pemerintahan Donald Trump juga mengkritik upaya Beijing untuk memaksa perusahaan Amerika mengakui Taiwan sebagai bagian dari China sebagai omong kosong Orwellian. Meskipun pembangunan pangkalan Amerika di Taiwan tampaknya untuk saat ini tidak mungkin dilakukan, kedua belah pihak meningkat kerjasama, keamanan melalui panggilan pelabuhan dan kegiatan militer bersama yang lebih diam-diam, termasuk melalui pelatihan tentara Taiwan oleh Amerika Serikat. Prioritas utama saya dalam membangun hubungan keamanan dan konstruktif dengan Amerika Serikat yang dibangun di atas pemahaman yang jelas tentang kepentingan bersama kami di kawasan, ucap Tsai awal bulan ini, dikutip dari Asia Times. Dia juga telah menyerukan kesepakatan perdagangan bilateral yang besar yang mengakui implikasi strategis yang lebih luas yang tidak diragukan lagi akan dimiliki perjanjian semacam itu. Dengan demikian, tujuan akhir Taiwan tampaknya adalah untuk mendapatkan pengakuan Amerika dan secara lebih luas pengakuan internasional atas kedaulatan de facto, suatu langkah yang diduga oleh beberapa orang dapat menjadi percikan yang membuat perang dingin baru memanas.